membahas tentang integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah. Integrasi sosial yaitu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat menjadi satu kesatuan. Unsur yang berbeda tersebut meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, dan norma. Menurut Surjono Sukanto, integrasi merujuk pada beberapa pengertian, yakni pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu sistem sosial, membuat suatu keseluruhan dari unsur-unsur tertentu, serta taraf interdependensi atau keterkaitan antara unsur-unsur sosial. Maurits Duverger, integrasi adalah suatu usaha untuk membangun interdependensi yang lebih erat antara bagian-bagian atau unsur-unsur dari masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan harmonis yang memungkinkan terjalinnya kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Faktor-faktor integrasi sosial. 1. Homogenitas kelompok. Dalam kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukan rendah, integrasi sosial akan mudah dicapai. 2. Besar kecilnya kelompok. Umumnya dalam kelompok yang kecil, tingkat kemajemukan anggotanya relatif rendah, sehingga integrasi sosialnya lebih mudah tercapai. Ketiga, mobilitas geografis. Anggota kelompok yang baru datang tentu harus menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat yang ditujunya, yaitu masyarakat asli atau penduduk asli. Keempat, efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi yang baik dalam masyarakat juga akan mempercepat integrasi sosial. Bentuk integrasi. 1. Asimilasi. Proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Tidak lagi ada perbedaan antara individu karena batasan di antara mereka telah hilang. Rumus A tambah B sama dengan C. 2. Akulturasi. Proses penerimaan unsur budaya baru namun tidak menghilangkan unsur budaya yang telah dianutnya. Rumus A tambah B sama dengan AB. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Integrasi koersif. Integrasi terakhir ini berbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial. A. Toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. B. Kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. C. Sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. D. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. E. Perkawinan campuran atau amalgamation. F. Adanya musuh bersama dari luar. G. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Disintegrasi sosial. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Pada dasarnya, perubahan merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Pemulihan atau recovery, rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi sosial. 1. Pemulihan atau recovery. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. 2. Rekonsiliasi. Pada pasal 37 Undang-Undang yang sama, ayat 2 berbunyi bahwa rekonsiliasi dapat dilakukan dengan menggunakan institusi atau pranata adat dan pranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial. Ketiga, rehabilitasi. Rehabilitasi ditunjukkan pada daerah pasca konflik dan di daerah terkena dampak konflik. 4. Rekonstruksi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 39 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. 5. Transformasi sosial. Transformasi sosial dapat berarti perubahan yang berkenan dengan masyarakat. 6. Reintegrasi.
Reintegrasi dalam pemulihan konflik merupakan suatu proses penyesuaian kembali dari unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Upaya pemerintah dalam menciptakan integrasi sosial. 1. Melakukan perpindahan penduduk secara terprogram. Kedua, membuka daerah-daerah terisolir melalui pembangunan infrastruktur. Ketiga, menerapkan otonomi daerah. Keempat, pemerataan pendidikan. Kelima, pemerataan pembangunan. Keenam, mendirikan sarana sampai ke pelosok.